Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Teman-teman kurma yang insyaallah dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi segala rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih dapat merasakan indahnya Islam dan manisnya iman. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Teman-teman kurma yang insya Allah dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan kajian bulanan kita yang sekarang secara online, perdana ya teman-teman. Tapi tak mengapa, di tengah wabah corona yang masih melanda dunia, kita doakan semoga wabah corona ini cepat berlalu. Amin. Oke teman-teman yang berbahagia, kali ini izinkan saya untuk menyampaikan kajian yang berjudul merelakan tak berarti putus asa. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia, dan di dalam diri manusia terdapat hawa nafsu, yang dimana dengan hawa nafsu tersebut mendorong kita untuk melakukan suatu hal, entah itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Semua pilihan ada di tangan kita. Kita telah diciptakan oleh Allah sebuah akal, yang dimana dengan akal itu kita dapat berpikir mana yang baik dan mana yang buruk, sesuai dengan ajaran Islam. Oke teman-teman kurma yang berbahagia, hawa nafsu itu seperti apa sih? Mungkin dari teman-teman udah banyak yang tahu ya, saya menjelaskan sedikit aja. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hawa sendiri berarti angin atau udara. Sedangkan nafsu adalah keinginan yang kuat. Dapat kita simpulkan bahwa hawa nafsu adalah suatu perasaan atau kekuatan emosional yang ada pada diri manusia. Apakah cuma manusia yang punya hawa nafsu? Tidak. Hewan juga memiliki hawa nafsu, tetapi berbeda kita dengan hewan. Bedanya adalah akal, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Oke teman-teman, terkait dengan hawa nafsu, jika dibagi-bagi lagi, ada dua tuntutan. Yang pertama adalah keinginan atau wants, dan yang kedua adalah keperluan atau needs. Apa sih perbedaan di antara keduanya? Bedanya adalah kalau keperluan atau needs itu adalah suatu kebutuhan, sesuatu yang harus kita penuhi. Sedangkan kalau keinginan atau wants itu adalah sesuatu yang nggak harus kita penuhi. Contohnya kita beri contoh dulu yang wants ya, yang keinginan. Misal kita melihat orang-orang misal lagi ngetren nih, sepeda ya, lagi ngetren sepeda. Terus gara-gara kita lihat teman-teman kita banyak beli sepeda, kita pingin beli sepeda. Nah, hawa nafsu ini tidak perlu kita turuti. Maksudnya kita nggak harus memperolehnya. Misalnya kita lagi punya budget yang sedikit, sedangkan harga sepeda itu sekitar 1,5 juta. Uang kita nggak nyampe. Jadi nggak apa-apa kita tidak memperolehnya. Nah, tapi kalau needs atau keperluan, kita harus memperolehnya. Misal, kita lapar, kita harus makan. Kalau enggak, kita bisa mati.
Misal lagi, kalau kita ngantuk, mesti kita tidur kan. Ya, itulah perbedaan di antara keduanya. Jika needs, adanya dorongan dari dalam diri. Sedangkan kalau wants, itu adalah dorongan dari luar diri kita. Oke teman-teman yang berbahagia, terkait dengan keinginan, pernah nggak sih kita kecewa jika kita tidak memperoleh suatu hal yang kita inginkan? Pasti ya, saya juga pernah kecewa. Tapi tak mengapa teman-teman, kecewa itu boleh. Tapi jangan terlalu larut kita mengalaminya. Karena kalau kita kecewa, berarti kita kurang bersyukur kepada Allah. Oke teman-teman yang berbahagia, jika kita mengalami kecewa, bukan berarti kita setelah itu putus asa, itu bukan. Karena dengan kekecewaan itu kita belajar. Apa sih yang kurang dari kita? Kita introspeksi diri. Mungkin Allah belum memberi kita apa yang kita inginkan karena itu bukan kebutuhan kita. Allah itu akan memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jika saat kita mengalami kekecewaan, ada satu ayat yang bisa menjadi pegangan kita, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Ya, artinya diwajibkan atas kamu berperang. Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi apa yang kamu benci itu baik bagimu. Dan boleh jadi apa yang kamu suka atau kamu cintai itu adalah yang buruk bagimu. Oke teman-teman, berdasarkan ayat di atas menunjukkan bahwa apa yang kita inginkan belum tentu itu baik buat kita. Dan boleh jadi kita membenci sesuatu padahal itu yang baik untuk kita. Jadi kuncinya adalah rasa syukur kepada Allah. Jika kita selalu bersyukur pada Allah, insya Allah kekecewaan tak selamanya menyelimuti kita. Oke teman-teman, jika kita mengalami kecewa, ingat kita punya Allah yang dapat kita mengadu kepadanya. Dan jangan capek untuk terus berusaha. Karena di dunia ini kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan suatu kebaikan. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan mengamalkannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.